Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, Asics Ultreza Andres Iniesta, sepatu yang keluar di medio April 2021 ini dan sampai dengan Juni ya, kalau nggak salah ya. Sebelum Andres Iniesta pakai sepatu yang lain, walaupun gue lihat akhir-akhir ini Iniesta lebih suka pakai sepatu seri yang lamanya yang Volt. I don't know why. Ya mungkin preferensinya dia lah ya. Oke, jadi sepatu ini udah gue pakai guys. Sebelum sempet gue bersihin juga, masih agak-agak sedikit berdebu, walaupun lapangannya lebih baik ya daripada yang kemarin, lebih kering daripada yang pas gue pakai si H23 Pro. Jadi sepatu ini udah gue pakai, udah gue coba, dan gue memvideokan sedikit lah ya aksi-aksi gue juggling nggak jelas, sama ya sedikit dribble sambil berputar-putar lah ya. Nggak lama sih videonya, tapi akan gue tayangin juga sepanjang video ini. Video gue pakai sepatu ini akan gue tayangin panjang video ini. Terus ada sesi gue main game ringan juga bareng kawan-kawan di lapangan tersebut, cuman nggak gue videoin game itu. Gamenya juga kalau dibilang gimana ya, agak kurang pas karena orangnya rame banget, lapangan kecil orangnya rame. Tapi ya lumayan lah ya, dapat beberapa kali lah gue dapat bola, bisa passing, bisa dribbling juga, bisa ngirim umpan agak jauh juga pas gue main. Terus di akhir sesi kemarin sepatu ini gue pakai buat long pass sama kawan gue Mas Awang, tapi lagi-lagi nggak gue videoin guys. Jadi lo cukup video gue juggling dan dribbling aja lah ya. Lo percaya aja lah nanti apa yang akan gue bilang ya tentang sepatu ini ya. Dan gue dapet oleh-oleh guys ketika gue pakai sepatu ini. Oleh-olehnya apa nanti akan gue jelasin juga sepanjang video ini. Oke guys, langsung aja ke sepatu ini. Sepatu yang sama persis dengan yang dipakai Andres Iniesta, karena ini versi elitnya lah ya kurang lebih, dengan teknologi gelnya di sini yang gue juga terus terang nggak ngerasain banget manfaatnya kemarin. Kalau gue compare dengan sepatunya Cape Hamka ya of course lebih kerasa ngegrip ini ketika gue pakai di lapangan itu ya, karena gue ada sesi dribble kan, gue bilang tadi itu sesi dribbling, lebih kerasa empuk gitu ya gue pakai, walaupun gue nggak belum ngerasain banget ini fungsinya apa. Dan gue coba berputar-putar tapi gue nggak ngerasa juga bedanya dengan pakai sepatu yang lain apa gitu ya. Sebelum kita ke penjelasan gue panjang lebar, gue mau ngomongin masalah fitnya dulu ya ke kaki gue ya. Gue pakai kaos kakinya Ultra Socks yang cukup tebal di bagian bawahnya gitu ya. Alhasil kaki gue cukup numpuk di kiri kanan, lebarnya ternyata nggak selebar apa ya, nggak lebar banget mungkin ya, karena numpuk di sini. Tapi di depannya ada sisa ya, sisanya juga nggak banyak sih, sisanya lumayan aja dan masih taraf wajar bagi gua, karena sepatu gua hampir sebagian besar pasti nyisa di bagian depan. Kiri dan kanan kurang lebih sama, dan yang gua suka ya of course karena lidahnya terpisah, masukin kakinya gampang, lo bisa sesuaiin ketatnya mau kayak apa juga gitu kan. Terus lidahnya nggak ada pengaruh karena ya panjangnya juga pas gitu ya. Sepatu ini beratnya 286 gram, tapi surprisingly ketika dipakai di lapangan nggak begitu terasa. Nanti gue akan coba pakai sepatu speed ya. Kalau bisa gue pengen cobain either X19 gue atau Puma Ultra gue. Obviously si Vapor nggak akan gue pakai di sini. Vapor 13 mungkin akan gue pakai nanti di Jakarta, pilih-pilih lapangan juga. Kalau X19 atau si Ultra boleh lah ya main di lapangan itu. Nah, balik lagi ke berat, 286 gram, nggak kerasa banget signifikan beratnya, cukup oke aja di gua. Dan ya itu tadi ya, gua nggak ngerasain istimewanya sepatu ini, khususnya untuk apa ya,
Ya belum ngerasain banget lah istimewanya, karena kan teknologi yang dia jual adalah si gel ini sama si stitching model begini ya kan, atau karena stitching model begini jadi depannya terasa agak narrow gitu sama gua. Apa sih rasanya yang ketika gua pakai kemarin? Ya to be honest, tadi yang gue bilang ya, nothing spesial banget. Gua cenderung ketika gue coba long pass agak sedikit overpower gitu, gue kayak nggak bisa ngontrol power gue gitu ya, agak sedikit berlebihan, akurasi juga masih berantakan karena gue yakin gue masih butuh banget touch bola supaya akurasi kembali gitu ya. Jadi dari 10 tendangan mungkin cuma 4 yang mengarah dengan baik gitu ya, 4 lainnya overpower, 2-nya nyasar entah kemana gitu ya, jadi nggak begitu bagus. Kontrol juga gue pakai ini nggak terlalu surprisingly nggak terlalu oke menurut gue. Kontrol gue lari semua, malah gue rasa lebih baik ketika gue pakai sepatu H23 Sport. Mungkin karena apa ya, nggak tahu juga gue alasannya kenapa. Gue akan coba lagi of course sepatu ini untuk gue pakai di game dan akan gue lanjutkan lagi, sementara belum gue kasih penilaian juga secara detail lah untuk sepatu ini. Nah tadi gue ngomongin oleh-oleh, apa nih yang gue dapat oleh-oleh dari sepatu ini? Oleh-oleh yang sangat berkesan bagi gue, karena akhirnya setelah hampir 2 tahun gue nggak pernah blister, nggak pernah lecet di bagian tumit. Lecet guys kemarin guys, gue pengen foto tapi nggak enak, di kaki kiri gue lumayan gede blisternya gitu ya. Gue nggak ngerti apa karena faktor kaos kaki, apa karena faktor bahan ininya yang agak-agak sweat begini. Yang jelas ini menurut gue sih nggak terlalu beda ya sama si Morel UL gue ya, ininya ya, bahan ininya. Nanti kan gue foto close up juga. Jadi ini sepatu kiri, kaki kiri gue yang lecet. Kalau nanti gue akan foto lah dari atas ya. Kalau kita lihat secara detail itu kayak ada bagian yang apa ya, lebih narrow di sini, lebih lancip gitu ya. Itu kayak untuk buat tempat ini lo, kaki lo di belakang itu. Cuman nggak tahu karena apa sehingga menyebabkan gue lecet gitu ya. Dan ya mungkin kalau gue habis boleh ngeles, salah satu faktor passing gue berantakan juga karena itu, karena kaki kiri kan kaki gue tumpuan gitu, nggak nyaman gue buat ngirim umpan-umpan jauh. But ya who knows lah, yang jelas gue akan pakai lagi minimal 3 kali gue pakai. Kalau masih blister gue akan maksain untuk pakai yang kali keempat. Kalau masih blister juga oke lah, ini masuk museum aja, nggak akan gue pakai lagi. Dijual nggak dulu deh kayaknya, gue belum mau jual sepatu sementara ini. Oke, segitu aja. Belum gue kasih nilai karena akan gue kasih nilai setelah gue pakai di game, bener-bener game dengan intensitas yang ya walaupun fun game, tapi namanya game pasti akan ada beberapa gerakan yang tidak terduga, berputar tidak terduga, passing tidak terduga ya kan, gerakan-gerakan istimewa yang terjadi dalam game. Jadi belum gue kasih nilai sementara, cuman sepatu ini memberikan gue oleh-oleh yang cukup berharga. Setelah 2 tahun gue nggak pernah blister pakai sepatu jenis apapun, mau sepatu yang harga 200 ribuan sampai sepatu yang harga 5 jutaan. Kaki gue nggak pernah blister guys. Ini sepatu yang tengah-tengah harganya bikin kaki gue blister. Andres Iniesta. Andres Iniesta. Jangan Andres Iniesta juga blister. Oke, segitu aja dari gue. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh share ke teman-teman lo yang siapa tahu lagi ngincer Ultreza, Andres Iniesta, dan punya struktur atau tipikal kaki atau karakteristik kaki mirip kayak gua. Boleh lu share video ini, lu boleh like juga kalau lu suka dengan video ini, dan of course komen lu yang selalu gua nanti-nanti. Mungkin lu bertanya-tanya, akhir-akhirnya gue suka telat balesin komen, mohon maaf karena ya kadang agak ada kesibukan lah, jadi gua nggak langsung bales komen tepat pada waktunya. Terus kalau lu memutuskan untuk subscribe setelah lu nonton video ini, thank you banget guys. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.